Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal, NPM 211910801049. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pressure drop curve restriction. Nah, pada kesempatan kali ini ada 4 topik yang akan dibahas. Yang pertama itu adalah pressure drop pada choke, yang kedua pada SSSV, yang ketiga pada valve and fitting pipa, dan yang keempat itu adalah irrational velocity. Nah, yang pertama itu adalah pressure drop pada choke. Nah, untuk surface choke, persamaan untuk memperkirakan hubungan antara tekanan, laju aliran, dan ukuran choke untuk aliran subkritis dan kritis melalui choke akan disajikan untuk aliran gas dan aliran dua fasa. Yang pertama itu adalah gas flow. Nah, persamaan umum untuk aliran melalui pembatasan dapat diturunkan dengan menggabungkan persamaan Bernoulli dengan persamaan keadaan. Nah, persamaan berikut berlaku untuk aliran gas di kedua rezim kritis dan subkritis. Untuk aliran kritis, rasio tekanan Y sama dengan P1 per P2 diganti dengan rasio tekanan kritis YC. Nah, di sini kita bisa lihat rumus dari surface choke ini, ya QSC itu adalah volumetric gas flow rate sama dengan Cn, itu adalah koefisiennya, P1 itu adalah pressure upstream, D itu adalah diameter, ini diameternya dikuadratkan per akar YG ini adalah gas specific gravity, T1 ini adalah temperaturnya, D1 adalah gas kompresibilitas, akar K ini adalah konstantanya per K dikurang 1, Y pangkat 2 per 8 dikurang Y pangkat K tambah 1 dikali K. Nah, atau bisa disederhanakan sebagai Cn sama dengan C dikali CD dikali TSC per ESC. Nah, ini adalah untuk two-phase flow. Nah, persamaan berikut dapat digunakan untuk menentukan hubungan antara P1, QL, dan D untuk aliran gas atau cair dalam rezim kritis. Nah, ini adalah persamaan empiris dan koefisien dan eksponen dapat bervariasi dari satu bidang ke bidang lainnya atau dari satu sumur ke sumur lainnya. Ini rumusnya adalah P1 sama dengan B dikali QL dikali RC per D. Nah, di mana P1 ini adalah tekanan upstream, B itu adalah konstantanya, QL itu adalah gas atau liquid flow rate, lalu R itu adalah rasionya, D itu adalah diameter. Nah, untuk choke sendiri itu mempunyai konstantanya, di mana investigatornya itu adalah Ross, Gilbert, Baxendale, dan Eshong. Nah, ini ada 3 variabel, itu A, B, dan C. Nah, ini adalah contoh soal dari pembahasan pertama tentang subsurface choke, yaitu dengan menggunakan persamaan Ross dan Gilbert, tentukan ukuran choke yang diperlukan untuk mendapatkan laju cairan 400 stocking barrel per day jika tekanan wellhead-nya adalah 900 psia dan konstantanya itu adalah 600 STF per STB. Nah, ini kita bisa jawab dengan persamaan sebelumnya dengan two-phase flow. Nah, di mana yang ditanya itu adalah diameternya. Nah, ini kita bisa menggunakan rumus ini. Ini tinggal kita pindahkan ruas saja. Maka D sama dengan B dikali QL dikali RC per P1 pangkat setengah. Di mana untuk persamaan Ross, itu kita tinggal masukkan saja rumusnya D sama dengan B itu adalah konstantanya 4,25 kali 10 pangkat 3 dikali 400 dikali 600 pangkat 0,5 per 900. Nah, itu hasilnya adalah 0,215 inch. Nah, untuk persamaan Gilbert, itu kita masukkan konstanta B-nya itu adalah 3,86 kali 10 pangkat 3 dikali 400 dikali 600 per 900 itu sama dengan 0,218 inch. Nah, yang kedua itu adalah pressure drop pada SSSV. Nah, atau subsurface safety valve. Nah, seperti yang dinyatakan sebelumnya, aliran melalui SSSV ini akan menjadi subkritis dan minat yang tidak diketahui biasanya adalah penurunan tekanan yang disebabkan oleh SSSV dengan ukuran tertentu. Nah, larutan ini biasanya interaktif karena sebagian besar persamaan memerlukan evaluasi sifat Frida, baik pada tekanan hulu atau pada tekanan rata-rata. Nah, yang pertama itu adalah pada gas flow, di mana persamaan diterbitkan oleh API dapat digunakan untuk menghitung penurunan tekanan melintasi SSSV yang beroperasi dalam aliran subkritis. Nah, persamaannya itu adalah P1 dikurang P2 sama dengan, P1 itu adalah tekanan upstream dan P2 itu adalah tekanan downstream. 1,048 dikali 10 pangkat negatif 6
dikali gas gravity, dikali gas kompresibilitas, dikali dengan tekanan upstream, dikali dengan gas flow rate kuadrat, lalu dalam kurung 1 dikurang rasio beta per tekanan upstream dikali diameter dikali konstanta dan dikali dengan tekanan atau faktor ekspansi. Nah, penentuan faktor ekspansi bersifat iteratif dan dapat dihitung dari persamaan 133. Nilainya itu berkisar antara 0,67 dan 1,0. Untuk Y itu sama dengan 1 dikurang dalam kurung 0,41 ditambah 0,35 beta pangkat 4 dikali dengan tekanan upstream dikurang tekanan downstream per konstanta dikali dengan tekanan upstream. Ini adalah untuk two-phase flow. Nah, beberapa SSSV yang tersedia secara komersial digunakan dalam tahap percobaan penelitian dan persamaan spesifik untuk koefisien pelepasan untuk setiap katup yang diuji sajikan. Namun, telah ditemukan bahwa praktiknya persamaan tunggal untuk koefisien debit akan memberikan hasil yang masuk akal untuk semua jenis SSSV. Oleh karena itu, hanya persamaan ini yang akan disajikan di sini. Nah, untuk penanganan masalah yang lebih detail, referensi dapat dibuat untuk laporan yang terbitkan oleh Biggs dan lain-lain pada tahun 1980. Nah, ini adalah persamaan dari two-phase flow, yaitu adalah tekanan upstream dikurangi tekanan downstream sama dengan 1,078 dikali 10 pangkat min 4 dikali dengan ini adalah rho, densitas dikali dengan velocity atau kecepatan kuadrat per koefisiennya. Nah, ini adalah contohnya. Sumur yang berproduksi melalui pipa 3/8 dilengkapi dengan 0,908 inch SSSV. Tekanan dan suhu hulu SSSV ditemukan masing-masing 615 psia dan 140 derajat Fahrenheit. Dengan menggunakan data berikut, hitung tekanan hilir SSSV. Nah, ini kita bisa ketahui dari soal, itu adalah rasionya itu 96 SF per STB, lalu Z-nya itu adalah 0,93, BO-nya itu adalah 1,093 ppm per STB, dan BG-nya itu adalah 0,0257 feet pangkat 3 per SCF. Nah, ini tinggal kita masukkan rumusnya sesuai dengan data yang telah kita ketahui. Maka nanti mendapatkan hasil 0,253. Nah, untuk pressure-nya itu kita bisa menggunakan rumus dan kita masukkan data-datanya tadi sehingga dapat hasilnya 49,3 lbm per feet kuadrat. Nah, sehingga nanti di sini kita mendapatkan hasil dari pressure downstream-nya itu adalah 605,4 psia. Lalu ada pressure drop pada valve and fitting pipa. Nah, valve and pipa fitting ini pada kehilangan tekanan yang terjadi melalui berbagai jenis katup dan saringan dapat diperkirakan dengan konsep panjang ekuivalen. Nah, ini melibatkan penggantian setiap fitting dengan panjang pipa yang setara yang akan menghasilkan penurunan tekanan yang sama dengan fitting. Nah, hal ini dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan sebagai berikut, yaitu delta rho F itu sama dengan FL per D rho V kuadrat per 2G sama dengan K dikali rho V kuadrat per 2G. Nah, ini atau disederhanakan bisa dihasilkan, ini rumusnya FL per D sama dengan K. Nah, koefisien hambatan telah ditentukan untuk aliran fase tunggal dan telah ditemukan bahwa nilai ini juga berlaku untuk aliran dua fasa. Nah, faktor gesekan untuk aliran dua fasa tentu saja biasanya lebih besar daripada untuk aliran satu fasa. Nah, nilai rata-rata K berikut ini dapat digunakan untuk memperoleh hasil yang memuaskan untuk aliran dua fasa. Meskipun dalam banyak kasus penurunan tekanan yang relatif kecil pada sambungan akan diabaikan. Nah, ini adalah jenis fitting type-nya atau jenis fitting-nya, dan ini adalah konstantanya, di mana gate valve itu 0,15, elbows itu 0,2 sampai 0,3, globe valve itu 3,0 sampai 5,0, dan check valve itu adalah 6,0 sampai 8,0. Lalu masuk ke aerational velocity. Nah, ketika sudah mengalir melalui pipa dengan kecepatan tinggi, telah ditemukan bahwa erosi pipa dapat terjadi. Hal ini terutama berlaku untuk aliran gas berkapasitas tinggi di mana kecepatan in situ dapat melebihi 60 hingga 70 feet per detik. Erosi tidak terlalu menjadi masalah di sumur minyak, meskipun beberapa sumur dengan rasio gas cair yang tinggi dapat mengalami erosi. Nah, kecepatan di mana erosi mulai terjadi tidak dapat ditentukan secara pasti.
Dan jika beberapa partikel padat, seperti pasir, berada di dalam fluida, erosi dapat terjadi pada kecepatan yang relatif rendah. Nah, kecepatan di mana corrosion dapat terjadi telah dikaitkan dengan densitas fluida dengan persamaan berikut. Nah, di mana ini adalah V atau velocity relational itu sama dengan konstantanya per densitasnya. Atau bisa juga menggunakan rumus velocity relational sama dengan 100 per 29 tekanan pressure tekanan dikali dengan gas gravity per gas kompresibilitas dikali dengan rasio dikali dengan temperatur. Atau bisa juga menggunakan rumus 1,86 dikali 10 pangkat 5 dikali dengan area atau luas dalam kurung tekanan per gas kompresibilitas dikali dengan temperatur dikali dengan gas gravity dipangkatkan 0,5. Nah, ini adalah contohnya. Sebuah sumur gas diproduksi melalui pipa 7/8 inch dengan tekanan kepala sumur 800 psia. Suhu wellhead-nya adalah 140 derajat Fahrenheit dan gravitasi gas adalah 0,65. Tentukan tingkat maksimum di mana sumur ini dapat berproduksi tanpa melebihi kecepatan erosi. Nah, ini kita pertama cari luasnya dulu. A sama dengan Pi per 4 D kuadrat. Itu sama dengan 0,7854 dikali dalam kurung 2,441 per 12 kuadrat. Itu hasilnya adalah 0,032 feet pangkat 2. Nah, pada tekanan 800 dan temperatur 140 derajat Fahrenheit, maka nilai Z-nya itu adalah 0,91. Nah, untuk QA sama dengan 1,86 dikali 10 pangkat 5 dikali 0,032 dikali 800 per 0,91 dikali 600 dikali 0,65 dipangkatkan 0,5. Maka akan mendapatkan hasil 8,9 mm SCFG. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.